Berkali-kali mendapat teror serupa, sempat terbersit di benak Mpok Alpa bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan hal-hal berbau di luar logika. Namun ia berusaha untuk tidak ambil pusing dan berpikir positif bahwa itu hanyalah perlakuan iseng semata. Pemirsa Silat RCTI, kabar kurang menyenangkan hadir dari komedian Mpok Alpa. Pasalnya beberapa waktu lalu ia mengalami teror barang aneh berupa celana dalam yang tiba-tiba muncul di kediamannya. Bukan hanya sekali, namun kejadian itu sudah yang ketiga kalinya, sehingga membuat Mpok Alpa mengunggahnya di media sosial dan menuai kehebohan. Hal itu pun membuat tim Silat RCTI melakukan investigasi khusus. Mpok Alpa memperlihatkan lokasi ditemukannya celana dalam di dekat pagar rumahnya. Yang lebih membuat heran, ukurannya sangat besar, sekitar 3 jengkal tangan orang dewasa. Lantas, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian teror aneh tersebut? Dari sini. Mana kok? Sini. Oh. Dari sini nih. Oh, lokasinya dari sini aja. Nyangkut di pagar gitu enggak? Enggak, di sini geletak aja gitu, geletak. Iya di sini. Di sini. Terus sama abang gua tadi sampir dia, ini punya siapa? Begitu punya adik bukan ya kali, punya gua gede amat, sampai 3 jengkal. Berarti lebar banget ya, begitu tuh. Lebar banget. Punya siapa itu yang gua bikin. Gue lagi nyari tetangga gue yang ukurannya pinggang segitu, siapa ya di sini, nggak ada. Ya sekarang siapa yang nggak jerah ya kan, bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya yang pertama gue masih nggak heroin, yang kedua disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga laporan lagi abang gue, dek ada lagi dek celana street nih tanda dalam gitu. Jerak dong, gue mau berangkat kerja, dapat kabar lagi begitu. Mau nggak mau gue langsung posting, gue rame-ramein. Gue berpikir sih cuma hanya, ya udahlah positif aja lah, nggak terjadi apa-apa intinya begitu. Tetap, cuman aneh aja ngapain lu lemparin gitu depan rumah gue gitu, tujuannya apa? Cuman aneh aja ngapain lu lemparin gitu depan rumah gue gitu, tujuannya apa? Berkali-kali mendapat teror serupa, sempat terbersit di benak Mpok Alpa bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan hal-hal berbau di luar logika. Namun ia berusaha untuk tidak ambil pusing dan berpikir positif bahwa itu hanyalah perlakuan iseng semata. Namun yang lebih anehnya lagi, kamera CCTV yang mengarah ke tempat teror terjadi mendadak mati. Sehingga Mpok Alpa tidak dapat melihat siapa pelaku atau bagaimana celana dalam itu bisa berada di sana. Nggak apa-apa itu, kagak ngapa-ngapa. Cuma pas hari itu ya? Iya. Pas hari itu. Ini ngapa-ngapa, kalau kali gitu udah dibengkokin apa gimana, berarti kan nanjat dulu deh ya? Iya kan? Enggak kagak nanjat dia, nanya juga terus. Antara hari Selasa sama Rebo, gue pikir juga nggak mungkin bakalan rame nih kata gue gitu, ngasih jerah aja nih mah buat orang-orang iseng. Yang lebih anehnya lagi CCTV gue yang di situ mati. Yang lebih anehnya lagi CCTV gue yang di situ mati. Cuma dia doang. Gue mau ngecek gimana. Terus CCTV gue kan juga kan kalau 30 hari itu, kalau kita udah lewat 30 hari hilang ya kan. Gue mau ngecek gimana itu mati keadaannya. Nggak ada sebab. Ini hidup. Yang lain hidup, yang ini hidup, Blasono hidup. Ini doang nggak hidup. Aneh sih. Aneh lah. Ya ke alam mistis itu sih sebenarnya ada hal yang gitu. Cuman kan balik lagi. Ya udahlah. Kita nggak mau perdalam gitu intinya. Jadi kalau kita ikutin, yang ada kitanya jadi ikut ntar gitu. Mendingan kita losin aja. Anggap aja gini tadi Mpok Alpa bilang, anggap aja tukang jualan tanah dalam lagi kelewat begitu. Guna menggali lebih dalam misteri di balik teror barang aneh di rumah Mpok Alpa, tim Silat RCTI pun melakukan penelusuran ke ketua RT dan warga sekitar kediaman Mpok Alpa.
Mereka mengaku sejauh ini tidak pernah melihat ada yang janggal di sekitar rumah Mpok Alpa. Dan mereka juga tidak habis pikir siapa yang berbuat hal tersebut. Karena Mpok Alpa dikenal sebagai sosok yang baik, bahkan menyumbangkan ambulans untuk digunakan masyarakat setempat. Belum melapor karena mungkin dianggap masalah orang iseng atau gimana gitu. Saya nggak jual orang jahil aja kayak gitu. Karena masing-masing tertentu mungkin apa cuma iseng aja gitu. Karena selama ini dia baik-baik aja, hidup bertetangga tuh kontribusinya di warga pun baik sekali Mpok Alpa itu. Sama tetangga baik, nggak pernah sombong dan nggak pernah gimana-gimana orangnya. Nggak pernah ya kejadian kayak gitu. Baru ini. Baru ini doang saya dengar begini. Awal CCTV ngeblank, tiba-tiba ada dengar begini. Saya kaget. Jadi nggak tahu gitu. Ya setahunya saya suruh dandanin, suruh cek, ya begitu. Ambulan yang diberikan oleh Mpok Alpa, kebetulan kita sudah mempergunakannya selama hampir kurang lebih 2 tahun ini. Ya masyarakat sangat terbantu dengan adanya ambulan ini, sehingga masyarakat ketika ada duka atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan ambulan 24 jam standby. Awalnya dia memang cerita sama saya sebelum dia memberikan ambulan ini ke masjid kita. Awalnya dia punya keinginan besar ketika ada rezeki, karena ketika peristiwa orang tuanya ambulan sulit, makanya dia punya cita-cita untuk memberikan ambulan ini untuk warga sekitar Masjid Jami Al-Anwar. Ya, maksudnya apa dan tujuannya apa gitu, maksudnya nggak senangnya kenapa gitu. Saya selama ini juga kan baik-baik aja sama tetangga gitu. Baru kemarin hajatan, masa udah dikirimin tanah dalam gitu kan. Maksudnya berpikirnya sih positif aja sih, yang baik-baik aja. Kalau kita dijahatin sama orang, kita baikin, jangan kita jahatin gitu. Namun bukan hanya yang belakangan ini terjadi. Mpok Alpa ternyata juga pernah mengalami teror aneh saat awal mula merintis karirnya. Kala itu, ia menemukan di rumahnya berbagai benda aneh seperti tanah kuburan, bahkan binatang kalajengking hingga kaki seribu. Lantas seperti apa pandangan pakar spiritual melihat berbagai teror barang aneh yang menimpa Mpok Alpa? Benarkah hal tersebut merupakan serangan gaib yang ditujukan untuk menyerang karir, bahkan kesehatan Mpok Alpa? Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Terus ayam hitam di sini. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada apa tuh yang bukan kaki seribu, kelabang. Ada di sini. Terus gua tutup di gelas gitu, yang kalau ini kalajengking ya, kelabang yang kakinya banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup apa tuh si gelas, terus sama laki gue diliritin, hilang. Ada beberapa kejadian-kejadian ya untuk menjatuhkan seseorang, bisa berupa dari serangan sihir, serangan goib, ataupun berupa teror-teror yang dikemas secara spiritual. Nah, tetapi pada dasarnya semua kejadian itu bertujuan untuk menjatuhkan mental seseorang. Jadi mungkin pertama itu kan dikirimkan melalui tanah makam dulu. Nah, pada saat pertama tanah makam ini dikirimkan, mungkin si pelaku merasa tidak ada efeknya, ya kan? Si target masih kelihatan makin sukses, tetap sehat. Nah, setelah itu seseorang yang ingin menyakiti ini mengirimkan lagi medianya. Ya, medianya berupa celana dalam ya. Biasanya kalau memakai sarana celana dalam, biasanya celana dalam itu tidak dikirimkan kepada target, tetapi celana dalam itu akan diritualkan. Bisa diritualkan, diikat atau dipakukan di salah satu tempat tertentu ya. Intinya itu bermacam. Menepikan teror barang aneh di rumah Mpok Alpa,
Cerita menyangkak juga datang dari rumah lama milik pedangdut Citra Yunita yang berlokasi di salah satu kompleks perumahan di pinggiran ibu kota. Ya, rumah yang sempat menjadi hunian tetap pelantun tembang Buaya Cinta itu, kini kondisinya sedikit memprihatinkan lantaran sudah 3 tahun belakangan ini kosong dan seperti tak ada peminat meski hendak dijual oleh sang empunya rumah. Hal ini diakui sendiri oleh Citra Yunita yang selama 10 tahun menempati rumahnya, kerap kali melihat keberadaan makhluk-makhluk dengan wujud menyangkak di sudut-sudut rumah. Kondisi ini pula yang menyebabkan keluarga serta para ART tidak betah berada di rumah 2 lantai ini. Dan seperti inilah kondisi terkini rumah milik Citra Yunita, serta sudut-sudut rumah yang kerap diwarnai kejadian di luar nalar, serta penampakan makhluk-makhluk astral dengan wujud yang sangat menyeramkan. Halo pemirsa Silet, perkenalkan nama saya Citra Yunita. Profesi saya sebagai penyanyi dangdut dan saat ini saya lagi ada di rumah saya yang udah lama saya nggak tempatin. Posisinya seperti ini ya kan, tuh. Suka kagetan ya kalau ketemu hal-hal yang goib gitu kan, misalkan kayak lagi makan atau apa lagi lewat gitu mereka tuh. Kalau di atas sana tuh kan suka ada yang berbadan besar. Nah, ini kamar saya. Kalau di sini ini banyak sekali kejadian ya kalau di sini. Terus sama macan putih. Tidak ada asap jika tidak ada api. Konon kejadian-kejadian di rumah Citra Yunita lantaran tepat di samping kompleks perumahan ini. Dulunya terdapat kompleks pemakaman yang kemudian digusur, salah satunya di tanah kosong yang dulu letaknya persis bersebelahan dengan rumah Citra Yunita. Dari situ pula sering terjadi penampakan serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding seketika. Lantas benarkah di balik kisah menyangkak yang memayunginya, rumah ini ternyata sempat pula membawa hoki dalam karir Citra Yunita di dunia dangdut? Apa saja pencapaian Citra kala itu? Kalau ini memang pembatas ya, pembatas dari perumahan komplek ini sama di sini kan kampung ya. Dulunya ini kan memang kebun dan di sini tuh banyak sekali pohon-pohon, ada pohon kapas, ada pohon mangga, ada pohon pisang bermacam-macam. Nah, ini dulu pohon kapas ini ditebang. Makanya sekarang udah nggak ada dan udah mulai adem ya. Kalau makam sih katanya sih ya yang saya dengar sih begitu. Dulu ini juga bekas rawa, terus ada makam mungkin ya. Saya juga nggak gitu paham sih ya. Di sini tuh saya tuh pernah dapat apa ya, rezekinya tuh lancar, pokoknya hoki banget nih rumah gitu loh. Rezekinya lancar, baru sehari 2 hari aja di sini job saya tuh lah cetar deh pokoknya, jobnya tuh diteleponin terus, nyanyi di mana-mana ya kan. Dari sini tuh sampai saya bisa punya mobil tuh di sini. Walaupun bagaimanapun ini adalah rumah saya, cinta saya, hasil saya gitu loh maksudnya ini kan. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih gitu, cuman ya karena saya tuh kan paling jeli gitu loh kalau ngelihat kayak gitu-gituan gitu. Sepatutnya seorang muslim kemudian dia menyikapi dengan berlindung kepada Allah. Kemudian mungkin juga dia bisa mengambil satu zikir atau doa yang diajarkan oleh Nabi bahwa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca bismillah bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat di dunia ini bahkan di langit sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala.